Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujian Buzula dengan akhiran ini 18 dari kelas 7A Tatris Matematika. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai refleksi atau pencerminan. Yang pertama ada definisi dari refleksi, yaitu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang akan dipindahkan. Rumus dari refleksi tersebut itu ada yang pertama, jika pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X, maka titik koordinat bayangannya menjadi X, negatif Y. Kemudian jika titik dicerminkan terhadap sumbu Y, maka titik koordinatnya menjadi negatif X, Y. Selanjutnya, jika dicerminkan terhadap titik asal 0, O atau 0,0, itu menjadi titik koordinatnya negatif X, negatif Y. Selanjutnya, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka titik koordinatnya menjadi Y, X. Kemudian jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka menjadi negatif Y, negatif X. Selanjutnya, jika titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka titik koordinat bayangannya menjadi X, 2H dikurangi Y. Selanjutnya yang terakhir, jika titik dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka titik koordinat bayangannya menjadi 2H dikurangi X, Y. Selanjutnya ada contoh soal. Jika titik 1, negatif 8 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, kemudian dilanjutkan terhadap titik O, akan menghasilkan bayangan. Yang pertama kita lihat dulu titiknya, titik 1, negatif 8, dimana X-nya itu sama dengan 1, kemudian Y sama dengan negatif 8. Yang ditanyakan, jika titik ini dicerminkan terhadap garis Y, Y sama dengan negatif X, kemudian akan dicerminkan terhadap titik O, dimana titik O itu adalah 0,0. Maka yang pertama kita cari pencerminan dari titik ini kepada garis Y sama dengan negatif X. Rumusnya yaitu X, Y sama dengan garis Y sama dengan negatif X. Garis Y sama dengan negatif X, maka rumus titik koordinat bayangannya itu adalah negatif Y, negatif X. Menjadi negatif Y, negatif X. Kemudian kita masukkan angkanya. Menjadi negatif Y, negatif dimana Y-nya itu adalah negatif 8 kan? Itu berarti negatif dikali negatif 8, negatif X, dimana X-nya adalah 1. Maka dari titik 1, negatif 8 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X menjadi 8,
negatif 1. Setelah itu, dari titik ini kita akan melanjutkan pencerminan terhadap titik O, di mana titik O itu 0,0, sehingga menjadi rumusnya titik O itu rumusnya negatif X, negatif Y. Negatif X, negatif Y, di mana dari negatif X itu 8,1 menjadi negatif X, di mana X-nya di sini 8, berarti menjadi negatif 8, dan negatif Y itu min 1. Negatif kurangi min kali min 1, sehingga menjadi dari titik 8, negatif 1 dicerminkan terhadap garis O, maksud saya titik O atau titik asal, menjadi negatif 8,1. Jadi dari soal ini menghasilkan bayangan negatif 8,1, seperti itu. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai isometri. Misalkan T suatu transformasi T disebut isometri jika dan hanya jika setiap pasangan titik P dan Q anggota dari bidang Euclid P berlaku bahwa P aksen Q aksen sama dengan PQ, di mana P aksen sama dengan transformasi dari P dan Q aksen sama dengan transformasi dari Q. Untuk jaraknya itu, syarat isometri itu jarak transformasi dari PQ sama dengan jarak dari PQ sebelum ditransformasi. Isometri adalah transformasi geometri yang mempertahankan jarak dan bentuk suatu bangun. Artinya, panjang sisi tetap, besar sudut tetap, luas dan kelilingnya tidak berubah. Yang berubah hanya posisi atau arah bangunnya saja. Kemudian ada jenis-jenis isometri. Yang pertama ada translasi atau pergeseran, selanjutnya refleksi, dan yang terakhir rotasi. Di sini ada contoh soal. Perhatikan relasi berikut ini. Selidiki apakah T adalah isometri. Caranya, yang pertama kita ambil sembarang titik P dan titik Q. Kita misalkan titik P itu adalah X1, Y1, dan titik I adalah X2, Y2. Seperti ini. Kemudian syarat untuk mengetahui isometri tersebut adalah mengetahui jarak antara dua titik sebelum ditransformasikan dan sesudah ditransformasikan itu sama. Maka kita akan mencari panjang atau jarak dari titiknya dulu. D sama dengan kita akan mencari sebelum ditransformasikan. D P, Q sama dengan akar X2 dikurangi X1
X1 kuadrat ditambah Y2 kurangi Y1 kuadrat. Setelah mencari jaraknya yang ditemukan itu seperti ini, kita cari transformasi dari titik P dan titik Q. Transformasi dari titik P itu adalah kita masukkan, jika titik P ini itu X1, Y1, kita masukkan ke dalam ini rumus ini X plus 4, Y, maka menjadi X nya itu X1 plus 4, Y nya berubah menjadi Y1. Kemudian kita cari transformasi dari titik Q sehingga menjadi X2 ditambah 4, Y2. Setelah diketahui transformasi dari masing-masing titik P, yaitu titik P dan Q, kita cari jarak antara kedua titik setelah ditransformasi, yaitu D T P, T Q sama dengan, kita masukkan transformasi dari titik P dan Q. Berarti X2 plus 4 dikurangi X1 plus 4 ini dikuadratkan ditambah Y2 kurangi Y1 kuadrat sama dengan ini menjadi X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 kurangi Y1 kuadrat. Sekarang kita masukkan apakah masuk ke dalam sebuah persamaan. D T P sama jarak sebelum ditransformasikan. Jarak setelah ditransformasikan itu seperti ini, maka X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat sama dengan jarak sebelum ditransformasikan, maka dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Karena jarak sebelum ditransformasikan dan sesudah ditransformasikan itu sama, maka T ini merupakan isolasi.
Oke, jadi karena jarak P dan I sebelum dan sesudah ditranslasikan sama, yaitu akar dari X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan, maka T merupakan sebuah isometri. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.